Korlantas Polri menggelar agenda Rakernis Fungsi Lantas tahun 2024 di Hotel Alana, Yogyakarta tanggal 12 sampai 14 Juni 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima audiensi dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI pada Kamis 13 Juni 2024. Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif menghadiri Rakor Forkopimda Provinsi Maluku yang digelar di Aula Lantai 5 Santika Hotel, Kota Ambon, Maluku. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini, dan seperti biasa selain tiga berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya dari Salam Pesi, kita mulai Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di pagi ini, pemirsa. Personel Polsek Medan Tuntungan, Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara menggelar patroli gerebek kampung narkoba di Jalan Petunia, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan. Kegiatan operasi gerebek kampung narkoba dilaksanakan oleh personel Polsek Medan Tuntungan bersama Muspika di wilayah hukum Polsek Medan Tuntungan Rabu 12 Juni 2024. Sebelum kegiatan operasi dilakukan, personel Polsek Medan Tuntungan bersama dengan Muspika menentukan target operasi dan cara bertindak, bertempat di halaman kantor Polsek Medan Tuntungan. Selanjutnya seluruh personel pelaksanaan bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan. Tim gabungan tiba di lokasi gubuk yang diduga sering dijadikan lokasi untuk mengkonsumsi narkotika yang berada di Jalan Petunia, Medan Tuntungan. Pada saat tim tiba di lokasi, tidak ditemukan adanya orang yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Namun di lokasi ditemukan plastik klip diduga bungkus narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Tim melakukan pembongkaran dan membakar gubuk dengan tujuan tidak dipakai sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Dari tim Humas Polresta Medan Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Personel tim Resmo Polres Serang berhasil menangkap SU alias Okoy, 30 tahun, residivis kasus pencurian sepeda motor. SU diketahui tercatat 4 kali keluar masuk penjara. Residivis warga Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten ini ditangkap di rumah AZ alias Golek, 45 tahun, yang diduga penadah motor curian di daerah Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada hari Minggu 9 Juni 2024. Keduanya ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menjelaskan penangkapan residivis curanmor yang belum 1 tahun bebas dari rutan Serang ini merupakan pengembangan dari tersangka AB alias Manuk, 28 tahun, warga Kecamatan Tirtayasa yang ditangkap sebelumnya. Dari keterangan AB diketahui bahwa ia melakukan aksi curanmor bersama dengan tersangka SU. Dalam proses penangkapan tersangka SU sempat melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas.
Dari penangkapan ketiga tersangka ini, tim Resmo Polres Serang mengamankan barang bukti 3 unit motor dan 1 diantaranya milik korban. 5 mata kunci T, 1 buah letter T, 1 buah kunci motor dan sebilah pisau dan juga tas selempang. Di daerah lain, pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat bersama Polres jajaran merilis hasil operasi Jaran Rinjani tahun 2024 yang digelar serentak, mulai dari 29 Mei sampai 9 Juni 2024. Dalam kegiatan operasi Jaran Rinjani tahun 2024 yang digelar secara serentak ini, Polda NTB berhasil mengungkap sebanyak 261 kasus kejahatan dan mengamankan sebanyak 376 tersangka. Adapun kasus kejahatan yang berhasil diungkap Polda NTB dan jajaran selama pelaksanaan operasi kepolisian tersebut yakni berkaitan dengan aksi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Operasi ini merupakan wujud komitmen jajaran Polda NTB untuk tetap menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta memastikan situasi Harkamtipmas wilayah tetap kondusif. Polda Sumatera Utara menangkap pelaku pencurian buah sawit di perkebunan milik PT PN 4 di Kabupaten Simalungun. Pencurian ini mengakibatkan kerugian negara diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pelaku berjumlah 6 orang dan memiliki peran berbeda-beda, yakni pengambil buah dan penadah. Berdasarkan hasil interogasi awal, para pelaku sudah melakukan tindak pencurian ini selama 3 tahun. Hadi menjelaskan kerugian negara mencapai 100 miliar rupiah jika dihitung dari kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ditimbulkan. Penangkapan pelaku pencurian berawal dari laporan terkait kegiatan pelaku yang mengutip sawit mencapai 20 goni. Modus pelaku melakukan pencurian yakni dengan mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian dibawa ke penadah. Selain menangkap 6 tersangka, aparat juga menyita sejumlah barang bukti yakni 2 unit sepeda motor, 2 gancu, alat dodos sawit, pipa, 5 goni brondolan sawit beserta 5 tandan buah segar. Yang pengirim dan penadahnya. 6 orang pelaku yang diamankan ini berkat juga adanya laporan dari pengawas ataupun pengamanan yang ada di perkebunan. Atas laporan itu, Direktorat Krimsus bersama-sama dengan Ditreskrimum, kemudian dari teman-teman TNI dan stakeholder yang lainnya bersama-sama untuk melakukan penangkapan dan kita berhasil menangkap. Masih di Sumatera Utara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap pabrik pembuatan pil ekstasi di sebuah ruko di Medan, Sumatera Utara. Polisi berhasil menangkap 6 tersangka dan 2 orang masih buron dalam kasus ini. Ini di Sumatera Utara ini. Seperti itu Mas Freddy. Ya, terima kasih. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa mengatakan barang bukti yang berhasil disita antara lain alat cetak ekstasi, bahan kimia narkoba, dan peralatan laboratorium. Aparat juga berhasil mengamankan 6 tersangka yang terdiri dari pemilik pabrik, pembuat hingga pengedar ekstasi. Sementara 2 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Pabrik ekstasi ini telah beroperasi selama 6 bulan di Medan dan dipasarkan di diskotik di wilayah Sumatera Utara. Dalam 1 bulan, pabrik narkoba ini dapat menghasilkan 600 butir ekstasi. Sementara bahan baku didapatkan dari Tiongkok melalui marketplace. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal 13 miliar rupiah. Ini di Sumatera dan yang bersangkutan ini by order, jadi dia bukan simpan cetak banyak kemudian disimpan, tidak, tapi ada yang mesan baru dicetak, ada mesan baru dicetak. Nah, ini juga mungkin menjadi pertanyaan kita, kenapa dia mesan cetak setelah ada pesan, ya mungkin biar tidak nyimpan banyak-banyak kan, seperti itu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.